senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini renungan Kak Masta berjudul Manusia Punya Bisa, Tuhan Punya Kuasa. Sudah setahun Michael membantu Simon sebagai tukang sepatu. Semula dia tidak tahu apa-apa tentang membuat sepatu, tapi lama-kelamaan dia lebih mahir daripada Simon. Agaknya Michael ini seorang pemuda yang misterius. Dia tidak pernah menceritakan asal-usulnya. Dia seorang pendiam, jarang tersenyum, tapi dia pemuda yang sangat rajin. Suatu hari datanglah seorang pembesar dan kais keretanya. Dengan nada pongah dia mengatakan, "Kalian kenal nggak? Tahu nggak ini kulit ini? Ini kulit sangat mahal dan bagus. Kalian bisa nggak membuat sepatu boot yang bagus dari kulit ini? Sepatu boot, saya mau sepatu boot yang kuat dan saya mau memakai itu dalam setahun. Jika saja dalam setahun ada jahitannya yang longgar, kalian akan kena masalah. Tapi kalau kalian membuatnya dengan bagus, saya akan membayar 10 rubel. Kalian sanggup nggak?" Mendengar itu, hati Simon kecut karena dia tahu risikonya besar adik-adik. Kalau salah, dia akan mengganti mahal. Tapi ketika dilihatnya Michael mengangguk sambil tersenyum, artinya setuju. Lalu dengan tangan gemetar, dia mengukur kaki pembesar tersebut. "Ingat, sepatunya harus kuat dalam 1 tahun. Aku mau pakai sepatu ini sampai tahun depan," bentak pembesar tersebut. Mendengar bentakan pembesar tersebut, Michael tersenyum. "Hei, kamu jangan cengar-cengir. Ambil sana alatmu, biar sepatuku cepat selesai pada waktu aku membutuhkannya," tukas pembesar itu. "Baik Tuhan, apa yang Tuhan perlukan akan siap pada waktunya," jawab Michael sambil menunduk. Segera setelah pembesar itu pergi, Simon pun mengelus kulit itu. Dia merasa kagum, wah bagus banget. Lalu dia menyuruh Michael untuk mengguntingi karena Michael ahli dalam bidang itu. Beberapa jam kemudian, Simon memeriksa hasil kerja Michael. Betapa kagetnya dia adik-adik, dan dengan panik dia berkata, "Ya ampun Michael, apa yang kau lakukan? Ini bukan guntingan sepatu boot, tetapi ini adalah guntingan sepatu jenazah. Bukankah Tuhan tadi meminta sepatu boot? Kita akan kena masalah, dia akan marah." Lalu tak lama kemudian pintu diketok. Ternyata kais kereta pembesar tadi datang. Dengan tergopoh-gopoh dia berkata, "Jangan gunting dulu kulit tadi ya, Tuanku baru saja meninggal dunia. Nyonya menyuruh saya untuk mengatakan bahwasanya sepatunya tidak jadi sepatu boot, tetapi menjadi sepatu jenazah." Adik-adik, itu penggalan cerita Lev Tolstoy. Apa pesan dari cerita ini? Siapa itu sebenarnya Michael? Michael sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mencari 3 kebenaran hidup. Salah satunya adalah apa yang tidak boleh dilakukan manusia. Michael menemukan kebenaran itu ketika dia melihat pembesar tadi mengandalkan hari depannya pada perhitungannya sendiri. Itulah yang tidak boleh diperbuat manusia. Pembesar tadi mengira bahwasanya hari depannya ada di tangannya sendiri. Dia ingin sepatu yang kuat sampai tahun depan, padahal umurnya tinggal beberapa jam lagi. Tuhan Yesus bercerita tentang seorang kaya yang panennya berlimpah sehingga dia memperluas lumbungnya. Dan orang kaya tersebut sudah menjamin hari depannya cukup sampai sekian tahun. Tetapi Tuhan Yesus berkata di Lukas 12 ayat 20, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Yesus menempatkan cerita ini adik-adik dalam rangka mengajarkan tentang keserakahan dan kekhawatiran. Kita bisa menjadi serakah karena khawatir, dan sebaliknya kita khawatir karena serakah. Kita lupa menyerahkan diri kepada pengasihan Tuhan. Kita lupa bahwasanya yang menentukan bukan faktor andalan yang ada di tangan kita, melainkan adalah faktor kemurahan hati Tuhan. Kita lupa bahwa kita bisa saja membuat rencana, namun kita tidak bisa menjamin kepastian hasilnya. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Manusia punya bisa, Tuhan punya kuasa. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk mengandalkan Engkau sepenuhnya. Amin. Yesus memberkati. Shalom.